Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan bahasan yang kemarin ya. Yang kemarin untuk sektor energinya sudah kita bahas semua. Dan hari ini kita akan melanjutkan yang ini ya, logam mulia, emas, perak, platinum, dan palladium. Jadi ya ini adalah termasuk sektor pertambangan yang bagian mineral dan material ya. Nah, jadi ini sudah saya kelompokkan untuk saham-sahamnya. Langsung aja kita lihat untuk analisis teknikalnya ya. Yang pertama itu adalah Antam, itu aneka tambang. Nah, jadi ini di sini bisa kita lihat ya. Untuk saham Antam ini sendiri, kemarin sempat saya prediksi dia bakal jatuh ya ketika dia sudah breakdown dari supportnya ini, dimana kalau dari pola kelihatan pola besarnya itu seperti ini. Ternyata dia nggak breakout di sini dan dia malah breakdown ngejebol di sini dan sampai ke bawah sini ya. Nah, kemarin saya buat pengaman terakhirnya ada di sini ya. Ternyata belum sampai di sini di gap ini. Ternyata dia sudah kembali naik ke atas dan sekarang sudah breakout dari resisten trendline yang ini juga, dan sekarang juga sudah berada di atas posisi resisten tertingginya. Jadi di sini adalah momen dimana kalau emang kita mau entry silahkan. Jadi nah seperti itu. Nah, jadi di sini sekarang dia kemarin sudah dengan pembelian yang lumayan besar dengan volume yang besar seperti ini, dan dia juga membentuk pola candlenya biasa dibilang pola bullish ini ya, benar-benar besar seperti ini, bullish full body. Nah, jadi ini kalau kita masuk sekarang, misalnya kita masuk sekarang dengan cut loss kita masih kecil ya. Jadi misal masih kecil, masih di bawah 10%. Kalaupun kita mau dibablaskan sampai di sini di support yang trendline-nya ini masih juga aman, masih di bawah 10%. Nah, target kita di mana? Terdekatnya adalah di resisten yang ini ya. Resisten yang ini. Nah, jadi resisten ini bisa kemungkinan kita dapat sekitar 6,94%. Kalau kita maksimalkan cut loss kita di sini ya sekitar 8,57, tapi kalau cuma mau di bawah sini juga bisa sekitar 4,9 dengan tingkat resisten kita kemungkinan dapat 6,94%. Seperti itu. Nah, tapi ini nggak menutup kemungkinan ya kalau Antam ini dengan sentimen yang seperti ini dia masih akan terus bisa berlanjut, bahkan bisa menjebol area resisten yang ini, resisten terdekat ini. Bisa aja dia akan lanjut, bisa aja dia masih terus berlanjut sampai ke resisten yang ini ya. Kalau dia berhasil seperti Adro kemarin, nggak kita duga-duga dia berhasil menembus resisten tertingginya ya. Dimana kalau Antam ini sendiri kita lihat resisten tertingginya itu ada di sini. Coba kita lihat untuk oh, ternyata tertingginya ada di sini ya, masih 3960, tapi tertinggi terdekatnya ada di 3440. Nah, kalau dia bisa berhasil sampai di situ, kita lihat dulu. Kalau dia berhasil breakout dari area ini, kita bisa punya target sampai ke sini ya. Nah, sini tertinggi terdekat pertama lah istilahnya. Di 40%, 40,41% di 3440. Tentunya kita dengan kesabaran dan ketelitian ya. Oke. Jadi kalau dia berhasil breakout dari sini, dia ini juga bisa jadi resistennya juga. Nah, jadi selesai dari sini, targetnya di sini di dua. Kalau dia maksudnya kalau breakout dari area ini ya, breakout dari area ini dia bisa sampai ke sini, dan selanjutnya kalau dia berhasil breakout lagi juga dari area ini, dia bisa lanjut ke sini. Tentunya ini nggak mulus ya, bisa aja dia tetap dengan koreksi-koreksi sedikit atau dengan istilahnya weaknessnya, ada pelemahannya, jadi naik dan ada koreksi sedikit-sedikit dan kemudian kembali naik lagi ke atas. Atau tapi kita tetap juga membatasi ya, jadi ketika dia sampai di sini, jadi misal kita sudah punya saham Antam ini masih megang, dan dia berhasil breakout dari area ini, dan ternyata dia nggak berhasil lanjut ke atas. Jadi kita masih hold ya ketika dia breakout dari sini, dan ternyata dia ngejebol turun ke bawah. Oke, trailing stop kita berlaku ya di sini. Misal kita jual aja dulu, kita amankan dulu profit yang udah kita punya. Nanti kita jemput lagi dia di mana? Ya di sini lagi, di area ini aja lagi. Mungkin dia mau retest terlebih dahulu ya. Jadi dia naik kemudian dia kembali retest lagi sini. Nanti kita, kalau dia ternyata sudah breakout dan ternyata
kembali atau dia sampai di sini dan ternyata mental ke bawah, turun lagi ke bawah merah, nah kita bisa jual dulu. Kita bisa jual dulu. Nah, kita tunggu di area ini atau ternyata dia nggak sampai sini dan ternyata dia breakout. Ya udah kita ambil lagi aja di atas ini. Tapi itu kembali terserah kalian ya. Kalau saya pribadi saya seperti itu. Saya akan amankan profit saya terlebih dahulu. Nah, setelah itu kalau dia ternyata turun, kalau dia sudah kelihatan jelas dia sudah mental ya dari area resisten ini, berarti ada indikasi dia akan turun. Jadi saya akan jual aja dulu, amankan dulu profit yang udah saya dapat daripada saya harus uh, menunggu dia kembali ke sini dan kembali naik ke atas. Jadi kalau dia turun lagi ke sini baru saya ambil lagi. Atau ternyata dia nggak turun, ternyata dia breakout, ya udah ambil aja di area atas ini dan target kita di sini seperti itu. Jadi kalau yang belum punya bisa ambil sekarang. Jadi tingkat cut loss kita masih kecil ya, dengan target terdekat kita di area ini di sekitar 7,35% untuk saham aneka tambang ini. Selanjutnya saya mau lihat untuk saham Antam. ANTM. Untuk transaksi hari Jumat kemarin ya. Hari Jumat kemarin ini bisa kita lihat ada akumulasi ya, dari transaksinya aja sudah kelihatan. Jadi sellernya lebih banyak dibandingkan dengan bayarnya. Jadi AK sendiri di sini memborong sebanyak 153 miliar, ZP beli sebanyak 102 miliar, terus YP ada 57 miliar dan asing net buy. Jadi kemarin akumulasi besar-besaran ya. Asing beli sebanyak berapa nih? 242 miliar untuk asing sendiri. Oke, jadi ada kemungkinan ini saham Antam ini masih bisa berlanjut sampai ke sini ya. Tentu kita batasin dengan cut loss kita di area-area ini ya. Di sini boleh atau di maksimalnya di sini di trendline yang ini ya, support trendline ini. Oke, selanjutnya ada saham BRMS. Oke, kita lihat BRMS ini. Nah, ini BRMS ini kalau saya lihat dari chart mingguannya ya. Di sini saya buat garis di mana garis ini adalah garis support, sebelumnya garis support dan kemudian support ini di breakdown dan kemudian di breakout lagi di sini ya. Lagi di sini dan sempat menjadi resisten dan menjadi support lagi di sini. Nah, jadi di sini saya buat area yang agak saya perhitungkan ya di sini. Nah, ternyata dia mental di sini ya. Dia mental di sini dan tertahan ya, enggak jadi cuman ekor-ekornya aja yang keluar dari area 191 ini. Jadi kita nanti bisa tunggu untuk saham BRMS ini tunggu di area ini. Jadi tunggu ada pantulan. Jadi ini dia masih koreksi merah-merah. Kemarin juga volumenya juga lumayan besar ya untuk penjualannya BRMS kemarin. Nah, kita bisa tunggu dia masuk lagi ke area ini dan tunggu ada candle konfirmasi dia akan kembali mantul ke atas. Jadi dia kan memang ini kemarin sudah breakout ya, sudah breakout dan sudah retest dan sudah naik mental dan kemudian dia akan turun ke sini dan kita lihat dia nanti kemana. Apakah ada indikasi atau candle yang muncul itu menandakan bahwa dia akan ada pantulan kembali ke atas ini. Nah, seperti itu dan akan nge-breakout dan lanjut ke resisten yang ini misalnya seperti itu. Nah, jadi maksud saya ini. Jadi kalau kita punya saham yang lagi rally seperti ini, kita harus terapkan yang namanya trailing stop. Jadi kalau dia sudah sampai ke resisten seperti ini dan ternyata dia nggak bertahan mental seperti ini, kita bisa jual. Dari sini merah dan candle selanjutnya sudah ada ternyata tekanan jualnya juga tinggi ya. Misal kita lihat bid overnya terus ada, sellernya terus muncul, terus over tetap terus terisi, sedangkan bidnya terus temakan dan transaksi asing juga terus jualan. Nah, itu bisa kita langsung jual aja. Jadi takutnya daripada misal kita ambil di area ini ya, takutnya daripada kita BEP, kita mending kita amankan dulu profit kita yang udah kita dapat di area ini ya. Seperti itu. Nah, nanti kita tunggu lagi deh di area ini, tunggu ada pantulan konfirmasi bahwa mengindikasikan bahwa saham itu akan kembali naik ke atas. Tapi kalau masih merah terus, jangan ambil. Bisa jadi dia akan kembali ke area ini. Bisa jadi dia turun ke bawah.
atau dia malah atau misal di sini aja lah, di sini. Di sini ada resisten ya, resisten dan ada support juga di sini. Sempat ada pantulan. Oke. Jadi kita bisa tunggu misal di sini ada candle hijau, candle hammer atau candle inverted hammer, misal kita masuk dapat harga segini dengan tingkat cut loss kita 1 tick atau 2 tick di bawah area ini aja, dan target kita terdekat di mana? Kita dekat ya di resisten ini sebelumnya, dan bisa kita tunggu, kita hold apakah dia berhasil closingnya breakout atau berada di atas area 191 nggak. Kalau ternyata dia berhasil bertahan di atas area 191, kita bisa tahan dulu, dan target kita selanjutnya ada di sini ya, 214 ini, dimana 214 ini adalah resisten ya. Di sini ada resisten, dan di sini ada support. Di sini sempat juga menjadi pantulan ekornya ini ya, naik dan kemudian tetap di breakdown. Jadi kita target kita selanjutnya ketika dia berhasil breakout dari area 191, bertahan di atas harga 191, target kita selanjutnya adalah di 214 untuk saham BRMS ini. Oke, kita lihat bid overnya, bid over broker summary-nya BRMS. Oke, kita lihat. Nah, di sini ada distribusi ya. Kalau dari transaksinya bisa kita lihat ada distribusi di mana sellernya lebih sedikit dibandingkan dengan buyernya. Jadi di sini bisa ada indikasi sedang ada distribusi, tapi asing kemarin net buy, tapi cuma sedikit ya, sekitar 2,3 miliar. Jadi makanya kemarin ini bisa kita lihat dia merah ya, koreksi. Jadi kita tadi kesimpulannya dia saat kemarin itu hari Jumat sedang distribusi. Jadi kita tinggal lihat aja price action selanjutnya seperti apa, apakah ada mulai ada akumulasi nanti, ataukah masih hari Senin besok apakah masih ada distribusi, dan kita tinggal tunggu akumulasinya. Jadi kita tinggal tunggu pantulan konfirmasi candle hijau setelah candle merah ini. Oke, jadi tetap aja cut lossnya 1 tick atau 2 tick atau maksimal 3 tick di bawah area ini ya, kalau kita masuk di area ini. Dan target terdekat kita yang pertama kali ya ini di harga 191, dan catatan lagi kalau dia berhasil bertahan di atas harga 191, kita tahankan aja, jangan jual dulu. Target kita selanjutnya ada di harga 214. Jadi kita kalau masuk di area ini kita bisa ada kemungkinan dapat sekitar 28,14%, lumayan ya. Selanjutnya ada DKFT. Nah, DKFT ini belum saya buat, ya udah ya. Dia sudah berhasil breakout ya, sudah berhasil breakout dari resisten downtrendnya ini. Ini saya buat resisten secara besar ya, dengan time frame bulanan seperti ini resisten besarnya. Nah, kalau kita lihat dailynya seperti ini, dia sudah berhasil breakout. Sudah berhasil breakout, dan dia kemarin terpental ya di area ini. Jadi ini adalah area resisten tertingginya. Nah, di sini. Nah, ternyata dia sudah di sini dia nggak berhasil ngejebol. Ini cuma ekor-ekornya aja yang keluar, dan ini masih tertahan di area resisten ini. Jadi kita tunggu kalau emang mau masuk di saham ini. Ini ada indikasi sih, ada indikasi dia akan bergerak uptrend ya untuk saham DKFT ini. Jadi ini sebelumnya downtrend ya di sini. Nah, di sini dia berarti ekor-ekornya juga masih tertahan di bawah garis MA 200. Nah, jadi kita bisa tunggu ketika dia sudah berhasil breakout dari area ini atau sekitar di harga 131 ya, 131. Jadi misal kita masuk di harga 131 di sini atau 132 ya. Cut loss kita 1 tick, 2 tick atau 3 tick terserah, di bawah, yang penting di bawah area ini. Nah, target kita terdekat di mana? Bisa di sini ya. Nah, di sini saya buatkan seperti ini aja. Nah, di sini ada dua resisten ya, di sini bisa bilang 3 juga ya, 1 2 3. Jadi sekitar 15,91% di harga 153, atau yang mau lebih dekatnya lagi ya resisten sebelumnya di ekor yang ini. Nah, jadi
dengan tingkat cut loss kita sekitar kalau masuk di harga 132, dengan catatan dia nanti sudah berhasil breakout dari area ini atau bertahan di atas area ini atau sudah melewatin harga 131. Jadi anggap aja kita masuk di harga 132 dengan tingkat cut loss kita 3,79%. Berapa tick ini? 1, 2 tick ya, berarti 2 tick sekitar 3,78% dengan resisten kita terdekat 7,56% yang akan kita dapatkan. Kalau dia berhasil breakout juga bertahan di atas area ini, kemudian kita akan dapat di 15,88% take profit kita. Nah, tentunya itu juga bisa kita hold juga kalau dia ternyata breakout dari area 153 itu. Oke. Selanjutnya kita lihat untuk DKFT. Nah, ini masih kalau dibilang kalau dari ini balance ya, kita nggak tahu ya ini distribusi atau akumulasi, tapi yang pasti asing ada distribusi ya. Kemarin jualan sebanyak sedikit sih sebenarnya, 398 juta cuman. Nah, jadi bisa dibilang kalau dari chartnya aja berarti ini bisa dibilang akumulasi ya, bisa dibilang akumulasi karena dia hijau dan volumenya hijau. Tapi kalau dari broker summary-nya tadi nggak bisa kita baca, cuman kalau dari asing ada penjualan ya. Jadi itu tadi ya, untuk DKFT ini bisa kita tunggu dia breakout di dari harga 131 atau kita bisa ambil ketika dia menyentuh harga 132 ya, seperti itu. Oke, selanjutnya ada Inco. Nah, Inco ini sendiri sama ya, dia berarti kemarin sudah dia sudah breakout di sini di area ini. Di sini adalah area resisten sebelumnya. Dan ternyata dia tertahan di resisten ini, resisten horizontal ini. Ketika dia sampai di sini cuman ekornya aja yang keluar dan kembali ke bawah. Dan sini juga dia sudah ada indikasi hijau ya. Jadi mulai ada penguatan. Nah, kita bisa lihat apakah dia berhasil breakout dari area ini atau enggak. Kalau kita lihat dari ininya MA-nya masih sudah hampir mendekati ya, garis MA50-nya sudah mulai bergerak naik ke atas karena ini kan candle-candlenya terus di atas garis MA50 dan MA200 ya. Jadi ada kemungkinan dia akan terjadi golden cross. Garis MA50 akan memotong garis MA200-nya. Nah, jadi kita bisa tunggu dia turun lagi ke sini atau kita tunggu dia breakout dari area 5.550 ini ya. Atau kalau mau masuk sekarang pun juga sebenarnya ya nggak masalah sih sebenarnya, karena cut loss-nya juga masih tipis ya, masih sekitar 5% dan TP kita juga 2,78%. Dengan kalau dia berhasil breakout dari area ini, dia akan ke sini. Kita cari lagi resisten sebelumnya. Di sini ya. Oke, di sini. Di sini sebelumnya ada resisten ya, di sini ada resisten, di sini sempat tertahan di sini dan langsung breakout, dan kemudian di sini sempat menjadi area pantulan lagi ekornya di sini dan kemudian naik, dan kemudian di sini di breakdown lagi, dan kemudian di sini di breakout lagi dan sempat menahan di sini. Ini jadi support ya, jadi support dan naik, dan di sini juga sempat menjadi support tapi langsung terbentuk gap sebesar ini. Nah, jadi bisa jadi dia adalah target selanjutnya bisa di sini, di harga 5.850. Kalau dia berhasil breakout dari area ini di harga 5.550 ini, dia ada kemungkinan akan sampai ke sini. Jadi TP kita bisa dapat sekitar 8,33% dengan cut loss kita 5,56%. Kalau dengan catatan kita langsung beli ya di harga 5.400 ini, atau kalau kita mau nunggu ketika dia ini lagi turun lagi, misalnya kita dapat di harga sini, TP kita akan semakin tinggi ya, sekitar 10,90%. Tentunya kalau dia tetap di posisi seperti ini akan mengindikasikan bahwa saham ini akan bergerak uptrend ya, dimana dia sudah breakout dari resisten trendline downtrendnya ini,
Dan garis MA50 dan MA200-nya sudah mulai berdekatan di sini, di mana garis MA50 sudah mulai ada indikasi akan bergerak naik ke atas ini. Oke. Jadi bagus ya untuk saham Inco ini. Kita lihat broker summary-nya. Untuk transaksi hari Jumat kemarin ya bisa dibilang masih balance ya, bisa dibilang balance. Ini nggak bisa kita prediksi, cuman yang nggak bisa kita baca secara kasarannya, kalau cuman dari asingnya kemarin net sell ya, jualan ya. Oke, jadi di sini kemarin ada asing distribusi ya istilahnya. Oke, jadi ini ada apa ya istilahnya, kekuatan seller dan buyer di tengah-tengah ya. Jadi kekuatannya sama-sama kuat. Jadi di sini makanya badannya di tengah-tengah, ekornya ada manjang ke sana, ada manjang ke bawah. Seperti itu. Oke. Tadi ya. Jadi kita bisa ini tadi ada dua pilihan, kita bisa langsung masuk atau kita bisa tunggu di bawah sini. Kalau kita masuk di sini kita bisa lihat actionnya dia bagaimana di harga 5.550 ini. Kalau ternyata dia berhasil bertahan di atas harga 5.550 atau minimal di atas ekornya ini ya, di atas ekornya 5.575. Oke, kita bisa tahankan karena target kita selanjutnya ada di sini di harga 5.850. Tapi kalau ternyata dia turun dari harga 5.550 bisa kita jual dulu aja. Jadi trailing stop kita gunakan di situ daripada dia kembali ke sini, kembali ke di mana harga kita beli atau malah lanjut bablas ke sini. Jadi malah kita minus nanti. Oke. Selanjutnya ada PSAB. Nah, untuk PSAB ini sendiri, dia kemarin sudah berhasil breakout ya, sudah berhasil breakout dari resisten trendline downtrendnya ini, dan kemarin dia masih sudah nge-breakout juga di sini, sudah breakout resisten dan support sebelumnya di sini, tapi ternyata mental ya, mental dan kembali masuk lagi ke resisten downtrendnya ini, dan kemudian sekarang sudah breakout. Jadi dia, tapi kalau saat ini saya untuk menyarankan untuk belum masuk dulu ya, karena apa, untuk saham PSAB ini masih ada kemungkinan resisten downtrendnya ini masih bisa jadikan support downtrend, jadi masih tetap downtrend ya, jadi dia bergeraknya akan seperti ini, jadi dia akan masih tetap turun. Jadi kita bisa tunggu dia berhasil breakout dari area resisten ini, dan kemungkinan dia akan bergerak naik ke atas. Tentu kita tetap membatasin, kalau dia sudah breakout di atas ini, kita bisa tetap batasin lagi, kita cut loss kita di bawah area ini ya. Nah, di bawah area ini 1 tick, 2 tick atau 3 tick terserah kalian. Tapi kalau dia masih di bawah sini, jadi masih ada indikasi dia akan masih terus bergerak downtrend. Jadi target kita pertama ada di resisten ini. Dan selanjutnya kalau dia berhasil bertahan di atas harga 164, di atas harga 164, kita selanjutnya ada di sini ya. Di harga 175, di mana ini adalah support sebelumnya dan resisten sebelumnya. Nah, selanjutnya bisa sampai ke area-area ini juga. Oke. Selanjutnya kita akan lihat broker summary-nya dari PSAB. PSAB ini sendiri kalau bisa kita lihat ini masih nggak bisa kita lihat juga ya, ini di sini masih sama balance istilahnya. Tapi untuk transaksi asingnya sendiri kemarin ada distribusi ya. Oke. Jadi tadi kesimpulannya untuk saham PSAB kita bisa tunggu dia breakout di harga 156 ya. Jadi dengan target kita di harga 164, dan selanjutnya kalau bertahan di atas harga 164, target selanjutnya kita terdekat adalah di 175 untuk saham PSAB ini. Selanjutnya ada saham TINS. Nah, TINS ini juga sama, dia sudah breakout dari resisten trendline downtrendnya ini dan sudah bergerak tinggi ke atas ini. Oke, jadi udah mendekati area resistennya ini ya. Nah, ini udah riskan, kalau menurut saya sudah riskan. Nah, jadi kita bisa lihat actionnya nanti di harga ketika menyentuh 1.700. Apakah dia berhasil breakout atau malah mental. Jadi kalau mental kita bisa tunggu dia di area-area ini ya, di harga 1.575 ini bisa kita ambil dengan cut loss kita 1 tick di bawah area ini.
Misal dia kembali turun ke sini dan ada konfirmasi candle hijau, cut loss kita 1 tick di bawah area ini. Misal dapat segini dan take profit kita sama, masih tetap di sini. Dan selanjutnya di resisten ini selanjutnya seperti itu. Tapi kalau nanti ternyata dia nggak turun, dia breakout dari atas sini, berarti kita juga bisa tetap ambil karena dia sudah breakout dari area resisten sebelumnya. Nah, jadi selanjutnya dia akan bisa dapat ke sini. Nah, seperti itu. Jadi misal dia berhasil breakout dari area ini, anggap aja di sini kita dapat di harga sini 1710 lah misal. Nah, cut loss kita mau 1 tick mau 2 tick, atau cut loss kita bebaskan di area sini juga nggak masalah ya, kalau misal mau ya. Nah, dan TP kita bisa di sini sekitar 12,87%. Melihat ini kalau dari polanya dia sudah mau membentuk pola uptrend ya, dimana dia sudah breakout dari resisten trendline downtrendnya ini untuk saham TINS-nya. Oke, coba kita lihat dari MA50 dan MA200-nya. Oke, di sini masih downtrend ya, tapi candle-candlenya sudah berada di atas garis MA200 dan MA50. Jadi ini kalau dia masih udah bertahan terus-menerus candlenya di atas seperti ini, nggak menutup kemungkinan garis MA50 ini akan bergerak naik ke atas dan memotong garis MA200 sehingga membentuk pola golden cross. Oke, kita lihat untuk broker summary-nya. TINS kemarin bisa dibilang akumulasi ya untuk TINS. Di sini asing beli sebanyak 20 miliar dan ini transaksinya bisa kita lihat lebih banyak sellernya dibandingin dengan buyernya. Oke. Jadi tadi kesimpulannya kita bisa tunggu dia, kalau dia mental dari area ini 1700 dan turun, kita bisa jemput di bawah. Tapi kalau dia breakout dari harga 1700 ini, kita bisa ambil juga, dan cut loss kita terserah bisa 1 tick di bawah area 1700 ini kita jual dulu, dan kita ambil lagi ketika dia menyentuh angka di area ini ya. Oke, seperti itu. Dengan target kita terdekatnya di sini ya. Terjauh terdekat nomor 2 lah istilahnya. Di sini di harga 1930, dengan kalau kita ambil di harga 1710 kita dapat sekitar 12,87% seperti itu. Oke. Sekian aja untuk saham sektor mineral ya, pertambangan yang material. Jadi kebanyakan saham-sahamnya masih downtrend ya. Seperti kalau Antam tadi kita lihat. Nah, di sini juga garis MA50-nya masih berada di bawah garis MA200 ya. Cuman kalau Antam ini sendiri sentimen positifnya terus ya. Dari kayak kemarin ada berita bahwa emas batangan Antam naik harganya jadi 1.005.000 ya. Kalau nggak salah hari tanggal 4 kemarin ya, hari Sabtu kemarin ada berita seperti itu. Cuman saya lupa, nggak saya screenshot. Oke. Jadi seperti itu, inilah sekilas untuk saham sektor pertambangan yang bagian mineralnya. Oke, semoga analisis ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.